Pernyataan relawan pro-Jokowi yang menyebut bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo bisa menghancurkan PDIP jika kesabarannya habis dinilai sebagai bentuk framing politik untuk membangun persepsi publik tertentu. Psikolog politik Wawan Kurniawan menyebut bahwa pernyataan semacam ini bisa dikategorikan sebagai strategic framing, yaitu cara menyusun narasi guna memengaruhi bagaimana publik menilai suatu aktor atau peristiwa. Pernyataan seperti PDIP keterlaluan kepada Jokowi dan Jokowi masih dicintai rakyat membangun citra Jokowi sebagai figur yang dizolimi, simbol kekuatan populis dan sumber kekuatan elektoral sejati. Jelas Wawan kepada Suara.com dihubungi Selasa 18 Maret 2025. Selain itu, klaim bahwa PDIP hanya mendapatkan 16% suara karena melawan Jokowi juga dinilai sebagai upaya causal attribution, yakni mengaitkan kekalahan PDIP secara langsung dengan permusuhannya terhadap Jokowi, bukan faktor lain seperti strategi kampanye atau dinamika politik internal. Lebih lanjut, Wawan juga menyoroti pernyataan Projo yang menyebut Jokowi bisa menghancurkan PDIP sebagai bentuk threat framing, yaitu strategi komunikasi yang bertujuan memberikan sinyal adanya konsekuensi besar jika PDIP terus menyerang Jokowi. Tujuannya bisa bermacam-macam, menakut-nakuti lawan politik, menguatkan posisi tawar Jokowi dalam negosiasi kekuasaan, hingga menggalang simpati dari massa netral, kata Wawan. Menurut Wawan, framing seperti ini bukan hal baru dalam politik. Narasi ancaman dan pembalasan kerap digunakan untuk membentuk persepsi publik serta memengaruhi dinamika kekuatan di tingkat elit. Diketahui, pernyataan Projo muncul di tengah hubungan panas antara Jokowi dan PDIP. Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya merasa terus difitnah oleh mantan partainya. Sementara PDIP melalui beberapa kadernya juga melontarkan kritik tajam terhadap Jokowi. Ketegangan ini semakin meningkat setelah muncul kabar soal utusan misterius yang diduga meminta PDIP untuk tidak memecat Jokowi dari keanggotaan partai yang kemudian dibantah langsung oleh Jokowi. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Pro-Jokowi Freddy Damanik mengatakan, Jokowi kekinian hanya bisa diam saat dicela. Dia merespon pernyataan politisi PDIP Guntur Romli yang menilai Jokowi tidak hanya diam, tapi selalu menanggapi sejumlah isu di media. Bahkan disebutnya layaknya minum obat bisa 3 kali dalam sehari. Merespon itu, Freddy menyebut kesabaran seseorang memiliki batas. Tidak mungkin seseorang hanya diam secara terus-menerus meski telah dihina, dicela, bahkan difitnah. Faktanya selama ini memang beliau selalu diam setiap dicela, dihina, difitnah, tapi semua orang mempunyai batas kesabaran. Termasuk seorang Jokowi yang juga merupakan manusia biasa yang mempunyai batas kesabaran, kata Freddy saat dikonfirmasi Minggu 16 Maret 2025. Ia kemudian menganggap apa yang dilakukan politikus PDIP dengan terus menyerang Jokowi sudah di luar batas. PDIP kemudian sudah dianggap sangat keterlaluan terhadap mantan kadernya itu. Kami melihat PDIP sudah sangat keterlaluan kepada Jokowi. PDIP lupa bahwa Jokowi adalah presiden 2 periode yang banyak pendukung dan dicintai rakyat, kata dia. Ia kemudian menyinggung soal kekuatan Jokowi di Pilpres 2024. PDIP yang saat itu mengusung Ganjar Mahfud harus menelan pil pahit lantaran kalah dalam perolehan suara. Lihat saja di Pilpres 2024, begitu Jokowi memainkan kekuatannya, maka calon PDIP langsung terkapar hanya dapat 16%, katanya. Jokowi, kata Freddy, bisa saja melakukan perlawanan jika PDIP masih terus mengganggu. Tidak tanggung-tanggung, perlawanan yang dimaksud adalah menghancurkan partai berlambang banteng dengan moncong putih. Sekarang kalau PDIP terus mengganggu Jokowi, bukan tidak mungkin Jokowi juga akan melawan dan akan menghancurkan kembali PDIP dengan cara-caranya, walaupun beliau sudah tidak presiden lagi, ujar dia.